Dalam perjalanan hidup yang seringkali penuh liku-liku dan kejutan tak terduga, seringkali kita menyadari bahwa ada aspek kebijaksanaan yang terabaikan. Banyak pelajaran berharga yang kadang kita temui terlambat, terutama dalam menghadapi kompleksitas emosi dan tantangan sehari-hari. Dalam mencari ketenangan batin, mungkin kita dapat mengambil hikmah dari ajaran filosofi kuno yang dikenal sebagai Stoikisme. Dengan memahami prinsip-prinsip Stoikisme, kita bisa mendapatkan pandangan baru dan alat untuk menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana dan tenang. 1. Kontrol adalah kekuatan. Untuk memahami bahwa kita punya kekuatan di dalam diri kita, meskipun hidup lagi ribet atau sulit. Saat badai datang, orang stoik selalu tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa mereka kendalikan sepenuhnya adalah diri mereka sendiri. Tidak bisa kita atur apa yang terjadi di sekitar kita, tapi kita selalu bisa atur cara kita menanggapinya. Intinya, kendali itu ada di tangan kita, dan itu adalah kekuatan kita yang sejati. Seperti yang dikatain Epictetus, kita mungkin tidak bisa atur kejadian di sekitar kita, tapi kita punya kendali penuh atas cara kita menanggapi semuanya. Jadi, kita bisa tetap kuat dan tenang meskipun di tengah badai hidup. 2. Ketabahan dalam keterbatasan. Pokoknya, seni sejati bukanlah tentang menghindari masalah atau kesulitan, tapi gimana kita bisa hadapin semuanya dengan ketabahan. Jadi, gak melulu soal gampangnya hidup, tapi juga soal gimana kita bisa tetap kuat dan tabah saat semuanya jadi berantakan. Kayak kata-kata bijak dari Seneca, kita gak dilatih buat jadi kuat pas semuanya enak dan sesuai rencana, tapi kita dilatih buat tetap tegar waktu semuanya nggak sesuai dengan harapan. Jadi, ketabahan itu bukan cuma tentang nyaman, tapi juga tentang gimana kita bisa tetap berdiri tegak di tengah badai hidup. 3. Harta sejati. Menurut orang Stoik, kekayaan yang sejati itu bukan cuma soal uang atau barang-barang mahal, tapi lebih ke ketenangan hati dan hubungan yang bermakna. Zeno dari Citium bilang, kebajikan itu kekayaan yang beneran, yang lainnya cuma barang yang bisa hilang aja. Jadi, bukan dari banyaknya harta benda kita ukur kekayaan, tapi dari seberapa baik hati kita dan hubungan kita dengan orang lain. Kalau itu udah bagus, baru deh bisa dikatain kaya beneran. 4. Waktu adalah guru. Stoikisme punya ajaran dasar tentang menghormati waktu. Kita suka terlalu fokus ke masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan, sampai lupa bahwa kehidupan sebenarnya ada di sini dan sekarang. Musonius Rufus ngingetin kita. Hidup bukan cuma soal nunggu masalah berlalu, tapi juga soal belajar cara menari di tengah hujan. Jadi, sebenarnya, waktu itu guru yang ngajarin kita buat hidup di momen sekarang, bukan cuma terpaku sama yang udah atau yang bakal datang. 5. Perjalanan menuju kematian. Kesadaran akan keterbatasan hidup dan kepastian kematian jadi dasar pemikiran. Kata-kata Seneca, kita semua menunggu panggilan terakhir, yang lainnya cuma bonus, menggambarkan pandangan bahwa hidup ini gak abadi, jadi setiap detiknya berharga banget. Mereka menghargai momen sekarang karena paham bahwa setiap langkah hidup adalah bagian dari perjalanan menuju akhir hidup. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka mengisi waktu yang dimiliki saat ini. Jadi, hidup di momen sekarang itu jadi fokus utama bagi mereka. 6. Hubungan sejati. Di tengah dunia yang penuh dengan hubungan yang sifatnya sementara, orang Stoik mencari hubungan yang beneran membangun dan punya makna. Epictetus bilang, hormati orang lain dengan memberikan perhatian, dan sayangi mereka dengan memberikan kebebasan. Jadi, bagi mereka, hubungan yang baik itu didasarkan pada saling menghormati dan memberikan ruang bagi orang lain. Bukan cuma tentang mendapat, tapi juga tentang memberi, karena itu yang bikin hubungan jadi sejati dan berarti. 7. Kemurahan hati. Buat orang Stoik, mereka paham betul kalau kemurahan hati itu bukan tanda kelemahan, tapi malah menunjukkan kekuatan. Seneca bahkan ngomong, memberikan tanpa pamrih adalah tanda keberanian dan kemurahan hati yang sejati. Jadi, bagi mereka, berbagi tanpa mengharapkan balasan itu bukan hal yang lemah, malah menunjukkan keberanian dan kemurahan hati yang tulus. Gak hanya soal memberi, tapi juga tentang memberikan dengan tulus dan ikhlas. Mungkin kita baru kenal Stoikisme sekarang,
tapi gak pernah terlambat buat mengadopsi ajarannya dalam hidup kita. Dengan ketenangan dan ketabahan, kita bisa menemukan kekuatan sejati buat hadapi berbagai rintangan hidup. Seperti yang diungkapkan oleh Marcus Aurelius, ketika Anda merasa kesulitan, ingatlah bahwa rencana semesta selalu baik. Mari bersama-sama berjalan menuju ketenangan batin dan memahami bahwa dalam setiap kesulitan, ada kebijakan yang lebih besar yang mungkin kita gak langsung pahami. Selamat berjalan di perjalanan menuju hidup yang lebih tenang.